Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya di channel Nasrani Indonesia yang membahas tentang agama, sains, dan sejarah. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya share tentang misteri kenapa kitab Didache dibuang dari kanon kitab suci Kristen. Coba cek ya, kalau kita beli kitab suci ya, Alkitab di toko buku ya, terjemahan LAI atau ILT di Indonesia atau terjemahan-terjemahan manapun di luar negeri, kitab Didache itu bahasa Aramaiknya Limudah itu tidak ada di dalam kanon kitab itu. Ayo cek, pasti nggak ada. Dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada terselip kitab Didache atau kitab Limudah. Nah, di sini saya mau jelaskan misteri kenapa ini kitab bisa hilang, gitu ya. Stay tune. Gini, Bapak Ibu. Yang pertama ya, kalau Bapak Ibu pengen tahu tentang informasi kodeks ya, ini disimpan oleh gereja di Istanbul, lalu imam dari ortodok yang menemukannya, lalu dipublikasikan sejak 1873, lalu diterjemahkan ke bahasa Jerman dan lain sebagainya. Itu informasi itu tersedia di Wikipedia ya, termasuk terjemahannya di dalam bahasa Indonesia itu sudah ada semua, termasuk juga sebelum kanonisasi ya, ada bapak-bapak gereja yang mencatut ya, oh kitab ini ada ajarannya begini. Itu ada beberapa bapak gereja yang menyatut seperti itu. Dan ada juga pendapat dari para sarjana mengenai kapan dibuatnya kitab ini. Pada umumnya itu menyetujui kalau kitab ini adalah dokumen abad 1 ya, sekitar tahun 80 sampai 120 ya, intinya seperti itu. Abad 1 lah kebanyakan yang berpikir ini dibuat setelah konsili pertama gitu ya, setelah konsili pertama tahun 50 yang ada di Yerusalem. Nah, sekarang kalau mau lihat detailnya itu ada di Wikipedia. Nah, apa yang saya mau share di sini itu yang tidak ada di sana ya. Itu yang bahkan terjemahan yang saya buat sendiri ya, itu tidak mengacu kepada terjemahan yang dibuat oleh teman di Wikipedia itu ya. Nah, saya pernah menerjemahkan dan membuat penjelasan ayat per ayatnya kitab ini waktu saya masih di Gereja Nasrani Indonesia. Pada saat itu saya dibimbing oleh Uskup Agung dan juga dibimbing oleh tulisan almarhum Uskup Nikolas ya. Makanya jadilah buku ini ya. Ini saya yang tulis ya, uraian kitab Didache atau uraian Sefer Limudah. Ini jadi materi pengajaran dasar di Gereja Nasrani Indonesia. Sebenarnya ya, kekristenan ini kan udah ada ribuan aliran ya. Hanya ada dua yang memuat kitab suci ini jadi kanon ya, jadi bahan pengajaran. Selain GNI di Indonesia, kalau di luar negeri itu ada gereja Ethiopia Ortodoks ya. Mereka itu lahir dari sejak abad 4 ya. Dan mereka memasukkan ini kitab ke dalam pengajaran mereka. Jadi bagus. Nah, sebenarnya gini ya. Saya mau jelaskan ya, masuk ke dalam topiknya aja deh langsung ya. Ini kan jadi misteri. Kenapa jadi misteri? Karena isinya tuh bagus ya, nggak bertentangan sama ajaran Yesus yang lain. Bahkan nilai-nilai yang dikandung di dalamnya itu sangat luhur sekali, bersifat moralitas yang sangat dalam, yang sangat tinggi ya. Kenapa bisa nggak dimasukkan ke dalam kanon ya di Konsili Kartago gitu ya? Ini adalah dugaan saya ya. Semua juga menduga-duga sebenarnya. Kenapa ini kok enggak ya? Nah, ada 4 hal yang menarik yang saya mau share ya kepada audiens ya, kepada saudara-saudara sekalian.
tentang kitab ini. Yang informasi ini yang tidak tersedia di Wikipedia. Gini ya. Yang pertama adalah ini adalah Torah dari Yesus. Ya. Kalau Bapak Ibu tahu Torah Muse ya, atau hukum Taurat ya, itu kan bukunya sumbernya di 4 kitab Musa ya, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Nah, dari 4 ini ya berisi banyak narasi, cerita-cerita tentang bangsa Israel, pembentukannya segala macam gitu ya. Nah, tapi di dalamnya itu ada kandungan perintah dari Tuhan ya kepada 12 suku Israel. Perintah ini terbagi, ada perintah positif, ada perintah negatif. Ada yang lakukan, ada yang jangan lakukan gitu. Nah, perintah-perintah ini ya sama Rambam ya atau Rabbi Maimonides yang hidup di abad 12 abad 13 gitu ya. Itu begitu disarikan ya dari 4 kitab ini, ternyata muncul itu 613 perintah gitu. Sekali lagi di dalamnya itu ada larangan ya dan anjuran, lakukan dan larangan gitu. Ada positif, ada negatifnya. 613 itu kan banyak gitu ya. Nah, ini kalau dilakukan ya, kalau dilakukan itu sangat berbahaya. Di video saya yang lain ya, Bapak Ibu bisa tonton ya. Kalau ini dilakukan di Indonesia, Taurat Musa ini, hukum Musa ini, kita bisa dipenjara gitu. Saya nggak akan bahas di sini gitu ya. Saya hanya ingin membahas perbedaannya. Nah, kalau ini tadi ditarik ya 613 perintah, kalau kitab Didache, penulis kitab Didache ini ya, sebenarnya saya lihat ya, dia itu berusaha merangkum ya ajaran Yesus. Ada perintah lakukanlah dan jangan lakukan ya, jangan lakukan. Itu isinya tuh seperti itu nih kitab ini gitu. Nah, judul dari kitab ini adalah sebenarnya gini. Judulnya ya begitu ditemukan, ini judulnya panjang ya. Judulnya itu The Lord's Teaching. Ya, melalui 12 rasul, ajaran Tuhan melalui 12 rasul kepada bangsa-bangsa. Gitu loh. Ya. Ajaran Tuhan melalui 12 rasul kepada bangsa-bangsa, ini panjang gitu ya. Nah, disingkatnya Didache atau Limudah gitu. Nah, the Lord's teaching ya. Lord's ini mengacu kepada Yesus ya. Lord's ya. Mar Yeshua gitu kalau di Aramaiknya. Nah, teaching ini adalah Torah. Ya, ini adalah Torah Yesus gitu. Inilah yang sebenarnya saripati ajaran Yesus. Jadi kalau kita baca Injil ya, terus ada kitab-kitab KB yang lainnya, itu kan tokoh utamanya sebenarnya Yesus ya, ajaran Yesus. Nah, ini narasinya tuh Yesus mulai dari lahir begini sampai di akhirnya dia wafat, terus menyebarkan mengutus para muridnya, ceritanya para murid kemana-mana gitu kan. Nah, ini kan banyak ajaran ya kan, ajaran Yesus. Sama seperti Rambam tadi yang menyaripatikan dari 4 kitab Musa ya, disaripatikan mana sih perintah-perintah Tuhan itu ya, supaya jelas gitu, simpel bacanya. Nah, penulis kitab Didache ini juga berusaha menyarikan gitu. Jadinya ya, kalau saya breakdown sendiri ya, itu ada 80 ayat ya. Ada 80 ayat di sini. Satu ayat itu ada berbagai perintah gitu ya. Lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan gitu. Nah, ini kalau dirinci perintahnya mungkin sampai 100 ya. Tapi saya breakdown sendiri 80 ayat di sini. Itulah yang membedakan ya. Kalau ditanya apakah Yesus melakukan hukum Taurat? Apakah Yesus melakukan Torah Musa? Enggak, gitu ya. Sebagai contoh ya, Musa mengajarkan mata ganti mata. Ya, nggak ada istilahnya kasihilah musuhmu, kasihilah bangsa Kanaan. Ya, nggak ada gitu loh. Yang namanya kasihilah sesamamu tuh kasihi
bangsa Israel gitu, dari antara 12 suku ya, semua harus mengasihi gitu kan, jangan saling bunuh gitu. Tapi kalau untuk bangsa Kanaan ya, di luar bangsa Israel, yaitu ditumpas habis, bunuh gitu. Nah, ajaran itu tuh diberhentikan sama Yesus ya. Makanya Yesus itu tidak mengajarkan ya ajaran Musa. Ajaran Musa ini seperti saya bilang, kalau dilakukan itu berbahaya di Indonesia ya. Jadi intinya pertama itu ya. Ini adalah, kitab Didaki adalah Torah Yesus, ajaran Yesus gitu. Kalau mau lihat saripatinya ya, baca tuh ini gitu. Makanya heran kan, kenapa ini nggak dikanon. Lalu masuk yang kedua, saya udah singgung tadi ya, saya mau tekankan lagi kalau isi di kitab Didaki ada menekankan moralitas ya. Jadi kalau saya baca ya, itu tidak ada yang bertentangan sama ajaran Yesus di kitab PB, nggak ada ya. Ayat yang ini mengacu ajaran Yesus di sini, ajaran Yesus di sini, yang ini ajaran para rasul ini, nggak ada yang bertentangan. Bahkan ya, bahkan bobot moralitasnya lebih dalam. Contoh ya, contoh aja ya, kalau Yesus ngajari kita mengasihi musuh, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Tapi di sini penulisnya bilang Yesus itu sempat mengajarkan ya, berpuasalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Loh, itu dalam loh. Ya biasanya kan, saya punya musuh, udahlah saya ampuni kamu, udah saya mau jauh-jauh dari kamu, udah gitu kan. Tapi di sini diajarkan kita tuh harus spend waktu kita ya, bukan cuma berdoa, tapi kita juga berpuasa. Ini levelnya jadi lebih dalam gitu ya. Makanya ini tingkat moralitasnya lebih lagi gitu. Terus ada ajaran yang menekankan, ini sudah disinggung di kitab PB ya. Kalau ada orang yang mengambil milik kita, jangan kita meminta lagi. Udah berikan aja. Ini ada ajaran di sini. Seperti jadi, coba bayangin ya, kita taruh kitab ini di dalam sejarah ya. Dulu ya, di abad 4 pada saat kanonisasi, itu masa-masa gereja ya, yang sudah mulai berpolitik ya, sudah mulai menjadi agama kekaisaran di Roma, kekaisaran Konstantin, di mana Konstantin sendiri ya merekrut orang-orang Kristen untuk menjadi tentara. Lalu dia bilang sama orang itu, saya punya mimpi, saya lihat di langit ada salib, Tuhan bilang berperanglah. Nah, saya sih berpikir sebenarnya itu bodoh-bodohan dia aja gitu loh, supaya orang Kristen ini mau gitu kan. Tapi entah itu benar atau enggak ya, intinya adalah di zaman itu orang Kristen sangat sulit ya menjalankan perintah Yesus. Ya, mengasihi musuh itu sangat sulit ya. Wah, susah sekali deh kalau mau dilakukan gitu. Injil aja, para pengkhotbah saya yakin malu pada saat mengajar ini gitu loh. Mengasihi musuh tapi loh, kok malah bunuh gitu kan. Apalagi kalau ini di kanon ya, ada banyak ajarannya itu yang tidak bisa dilakukan di zaman itu gitu loh ya. Ada perang salib, perang Yerusalem, perang Konstantinopel, wah perang sana sini gitu. Belum lagi sama sesama ini gontok-gontokan ya. Bahkan ya ada orang pernah dengar kasusnya Nestorius kan. Nestorius beda pendapat ya sama para uskup yang lain, lalu mayoritas mengalahkan Nestorius apa pengikutnya sampai dikejar-kejar sampai keluar dari wilayah Romawi. Kenapa mereka nggak bisa berdamai gitu? Ini kan sama-sama pengikut Yesus, cuma beda pandangan aja gitu. Kenapa nggak bisa mengampuni, berpuasa? Susah banget deh ya. Jadi emang
kenapa ini nggak bisa di kanon, ya nggak di kanon, ya mungkin karena susah dijalani, ya. Lalu yang ketiga, ya, ini ada hal yang menarik di sini, diperintahkan, ya, ajaran di Didache ini untuk menghormati para nabi. Jadi benar itu kalau Sarjana bilang ini adalah dokumen abad 1. Kenapa? Karena setelah abad 1 peran-peran kenabian itu sudah jarang ada yang memperhatikan gitu. Kalau dulu di abad 1, ya, kita lihat di Kisah Para Rasul ada nabi-nabi dari Yerusalem datang ke Antioquia gitu kan. Ada Nabi Agabus di situ disebut, ya. Ananias juga dapat pewahyuan dari Tuhan untuk melayani Paulus, ya. Saulus yang bertobat jadi Paulus. Terus Paulus juga menulis di Efesus 4 ayat 11 ada 5 jawatan, ya. Ada gembala, ada rasul, ada penginjil, ya. Terus ada guru-guru. Yang terakhir ada nabi-nabi. Nah, ini di abad 1, ya. Kondisinya tuh masih banyak nabi-nabi. Nah, makanya, ya, di sini tuh ada peran nabi-nabi. Bahkan, ya, ada perintah juga untuk mewaspadai nabi-nabi palsu. Ciri-cirinya nabi palsu seperti apa? Di sini jadi breakdown. Begini loh, begini gitu. Ya. Ini perintah yang jelas di sini. Ini bagus. Nah, pada saat di Konsili Kartago, ya, abad 4 itu peran kenabian itu udah nggak ada. Makanya kalau ini dimasukkan ke dalam kanon gitu, ya, ya untuk apa gitu? Kayak apa ya, menyimpan harta tapi nggak tahu gunanya buat apa gitu kan? Buat apa ini? Nggak ada gunanya. Jadinya, ya itulah misteri kenapa saya pikir ini dibuang. Yang keempat, ini hal yang menarik, ya. Di sini juga diajarkan, ya, bagaimana menantikan kedatangan Yesus kedua kali gitu. Di sini ada ajarannya. Nah, dipretelin lah di sini. Sebenarnya nggak banyak, ya. Kalau di kitab PB yang lain sih sebenarnya sudah disinggung juga, ya, akan masuk ke masa pengujian, susah manusia, lalu ada terdengar suara trompet di langit, terus kebangkitan orang mati, seperti itulah, ya. Jadi sudah diungkit di kitab PB, di sini dicatat kembali, ditekankan kembali gitu. Nah, yang saya mau tekankan lebih jauh di sini adalah ini, ya, jelas gitu. Kalau kita lihat kitab Wahyu, ya, kitab Wahyu itu ditulis sama Yohanes, ya, tahun 92 kira-kira untuk jemaat 7 jemaat di Asia Minor. Nah, itu kitab misteri, ya. Ada yang bilang, oh ini profetik nubuatan tentang kedatangan Yesus, ya. Oh ini akan terjadi begini, akan terjadi begini. Akan ada chip kalau ditanam di tangan, di jidat, ya, itu keselamatan langsung hilang segala macam gitu. Wah, kitab Wahyu itu, ya, dipertimbangkan itu di abad 4 untuk masuk ke kanon, dan akhirnya di kanon juga. Dari kanonisasi itu sampai sekarang tidak ada penjelasan yang betul-betul jelas. Maksud saya tuh nggak seragam lah gitu dari antara ribuan kekristenan ini. Pengajaran di situ tuh misteri sekali gitu loh. Tentang akhir zaman itu susah nebaknya, ya. Ini artinya apa, semua tuh nebak-nebak gitu. Nah, kalau pengajaran di sini, ya, ini udah jelas, sederhana. Ini akan terjadi begini gitu loh. Sementara yang kitab Wahyu,
Kalau kitab Wahyu aja ini dimasukkan yang sangat misterius, kenapa ini tidak dimasukkan? Gitu loh. Makanya ini jadi misteri kan. Wah, kenapa? Gitu kan. Makanya ini menarik sekali. Ya. Kalau Bapak, Ibu, rekan-rekan membaca ini, ya, kitab ini, ya, saya yakin ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, bagi kedewasaan kita, ya, kerohanian kita. Kita akan dituntun ya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, moralitas kita akan jadi lebih baik. Kita jadi orang yang lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik dari sekarang. Gitu. Jadi saya sarankan ya, walaupun ini tidak di kanon di gereja Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa baca. Ya. Dan kalau Bapak Ibu mau ya, saya sudah menerjemahkan ya. Ini saya sudah jelaskan poin-poinnya. Di sini ada hal-hal yang saya tekankan ya. Dan penjelasan saya ini juga saya tuangkan di dalam satu materi pengajaran, dan Bapak Ibu bisa akses secara gratis kalau Bapak Ibu berkenan. Tapi ya, siapapun yang meminta, saya mohon ini dipelajari secara bertahap. Jangan hanya di download ya, minta tapi nggak dipelajari ya. Jangan jadikan ini sia-sia, karena ini mutiara, ini saripati ajaran Yesus. Ini adalah Torah Maran Yeshum Siha ya, kalau di dalam bahasa Aramaiknya seperti itu ya. Jangan sia-siakan mutiara ini ya. Saya yakin ya, hidup Bapak Ibu akan diberkati dengan membaca ini ya. Silakan cantumkan alamat email atau nomor WA Bapak Ibu di bawah video ini, saya akan share. Itu aja dari saya. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum.